Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa yaitu bagaimana cara kita membuahkan anggur dengan cepat ya. Jika teman-teman penasaran tanaman anggur yang saya tanam ini benar-benar jenis ini atau tidak, seperti itu ya. Seandainya ingin mengetahui, pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman teknik dan cara untuk membuahkan tanaman anggur tersebut. Cara ini juga untuk mengetahui bahwa tanaman anggur yang kita tanam itu varian yang mudah dibuahkan atau tidak. Karena apa? Karena ada berbagai macam varian yang memang mudah sekali untuk dibuahkan dan ada yang agak sulit untuk dibuahkan. Tidak semua anggur itu mudah dibuahkan dengan cara cepat. Walaupun cabang tersier sudah terbentuk, terkadang kita pangkas pun belum membawa bunga. Kenapa? Karena tanaman tersebut memang variannya varian yang agak susah untuk dibuahkan. Maka dari itu, bagi pemula, alangkah baiknya kita mencari varian-varian yang mudah untuk dibuahkan, sehingga ketika kita belajar itu, teori yang kita terapkan itu tidak frustasi dalam melakukan sebuah percobaan. Jika kita melakukan suatu percobaan tersebut itu kok gagal, biasanya itu agak males. Maka dari itu, pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman caranya agar kita bisa membuahkan sekaligus mengetahui anggur kita itu termasuk anggur yang mudah atau tidak. Berikut video yang akan saya bagikan. Ini yang saya jadikan contoh yaitu anggur varian ARA 29 ya. Yang tadi adalah ARA 15. ARA 15 itu warnanya hijau. Dan ini ARA 29. Nah, mata batnya sudah bagus seperti ini. Ini cabang primer ya. Ini cabang primer. Karena saya ingin menguji tanaman tersebut ini mudah dibuahkan atau tidak, maka saya lakukan pemupukan. Kalau untuk pemupukan dasar saya melakukan pemupukan biasa, yaitu pupuk pertengahan yang pernah saya bagikan pada video saya, yaitu menggunakan pupuk Posca yang saya campur dengan TSP ya. Menggunakan pupuk Posca yang saya campur menggunakan TSP. Setelah tanaman anggur tersebut itu tingginya sekitar 3 meter, maka saya lakukan pemangkasan untuk menguji bagaimana tanaman anggur tersebut bisa berbunga atau tidak. Ternyata dengan cara ini tanaman tersebut sudah ada tanda-tanda mengeluarkan bunga. Walaupun ini bunganya masih kecil ya, tetapi ini saya lihat potensi untuk bunganya sangat bagus sekali. Ya, nanti kapan-kapan akan saya perlihatkan secara detail lagi dan saya bagikan untuk teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dia mengeluarkan bunga yaitu varian ARA 29. Nah, ARA 29 itu buahnya warnanya merah. Nah, ternyata dia sudah bisa berbunga. Bagaimana caranya agar tanaman tersebut itu pertumbuhannya bagus seperti ini ya? Perlakuannya seperti tadi. Untuk pemupukan saya gunakan yaitu Posca yang saya campur dengan TSP. Dan untuk penyepraian, ya ini yang harus diperhatikan teman-teman. Untuk penyepraian saya gunakan yaitu pupuk fermentasi organik yang saya pernah bagikan pada teman-teman. Yaitu ini bakteri fotosintesis yang pernah saya bagikan pada teman-teman. Videonya juga sudah saya buat. Dan ini adalah fermentasi jantung pisang ya. Jantung pisang yang pernah juga saya bagikan pada teman-teman pemirsa. Jika teman-teman yang belum melihatnya bisa dilihat bagaimana cara pembuatannya, dan sudah saya gunakan dan saya lakukan penyepraian yaitu 3 hari sekali ya, 3 hari sekali masing-masing dosis, yaitu dengan air 1 liter
ya. Dengan air 1 liter saya gunakan yaitu PSB atau bakteri fotosintesis 20 ml per liter. Dan untuk ini fermentasi jantung pisang yaitu saya gunakan 3 mili sampai 5 mili ya, terserah teman-teman. Di situ sudah ada videonya dan keterangannya. Jika teman-teman kok belum punya ini semua, kita bisa gunakan yaitu MKP. MKP bisa kita semprotkan per liternya air itu 4 sampai 5 gram ya. 4 sampai 5 gram kita larutkan pada air 1 liter. Kita lakukan penyemprotan yaitu 3 hari sekali ya, waktu pagi hari. Jika sudah mempunyai PSB lebih bagus dicampur dengan PSB karena PSB ini mengandung asam amino yang sangat tinggi sekitar 60%. Lalu bagaimana cara pemangkasan setelah kita melakukan pemupukan ya? Ini tanaman yang saya jadikan simulasi atau percobaan untuk teman-teman agar teman-teman paham ya. Nah, ini teman-teman sudah pernah tahu, ini juga pernah saya jadikan konten waktu itu lagi sakit. Nah, kondisinya sekarang seperti ini cabang primernya walaupun kecil, 1 pensil tetapi sudah mulai mencoklat. Saya lakukan pemupukan yang sudah saya bagikan teman-teman tadi ya, tidak ada perlakuan pemupukan khusus. Jika teman-teman ingin mencoba di titik sini yaitu 1 meter untuk tralis, bisa kita lakukan pemangkasan di sini. Nanti kita bikin yang 2, biasanya yang keluar itu 2 mata tunas ya. Jika teman-teman ingin sistem para-para ya, bisa kita lakukan pemangkasan sebatas para-para ya. Nah, tapi sebelum melakukan pemangkasan, saran saya untuk tunas air dibuang semua. Kenapa saya suruh buang semua? Agar aliran nutrisi fokus pada tunas bat yang ada di atas. Nah, kita lakukan pembuangan semua untuk tunas air seperti ini. Semua tunas air kita buang. Daun utama tetap seutuh dan ini cabang sekundernya. Karena saya ingin membuahkan cepat ya, maka akan saya buang untuk cabang sekunder. Cara ini juga sangat efektif sekali untuk memperbaiki teman-teman jika sekundernya jelek, menghasilkan tersier jelek. Cara ini juga sangat bagus sekali. Sekaligus kita bisa tahu kualitas tanaman tersebut, termasuk yang mudah dibuahkan atau genjah atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya juga banyak solusi dengan cara ini. Ini mata batnya bagus sekali. Maka akan saya lakukan pemangkasan di sini ya. Di sini akan saya lakukan pemangkasan. Saya berharap 2 mata bat ini nantinya akan keluar. Sehingga saya ingin membuat sekunder ganda. Kalau sekunder ganda nggak apa-apa, ada sekunder 2 nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau primer ganda itu tidak saya sarankan karena nanti akan terjadi persaingan nutrisi sehingga primernya jelek. Kalau kita menggunakan sistem 1 primer itu hasilnya lebih bagus. Nah, hasilnya seperti ini ya. Semoga teman-teman paham. Tinggal nunggu nanti hasilnya akan saya bagikan teman-teman lagi ya. Sekali. Cara ini juga cara yang tepat untuk memperbaiki cabang sekunder. Jika cabang sekundernya jelek, tersiernya tidak tumbuh bagus, langkah ini juga bisa diambil. Dan juga langkah ini bisa untuk menguji kualitas tanaman tersebut genjah atau tidak ya. Pokoknya cara ini tuh efektif sekali untuk menentukan masa depan tanaman anggur kita. Setelah kita melakukan pemangkasan, kita melakukan pembuangan ujung 2 daun ya. 2 daun kita buang agar nanti berharap 2 mata tunas ini pecah ya. Nah, cukup sekian video dari saya. Semoga teman-teman paham, dan jika ada tidak kepahaman bisa diskusi di kolom komentar. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.